Kalau begitu mari kita ulang semua ini dari awal, Raya. Aku berjanji, walaupun aku tidak bisa menjanjikan apapun soal cinta, aku akan menghormatimu sebagai istriku seumur hidupku. Dan aku juga berjanji akan memberikan kehidupan berumah tangga yang indah kepadamu. Kau bisa pegang janjiku, Raya? Tegas Z yang masih mengira Raya benar-benar sudah memaafkannya. Raya menarik tangannya pas setelah Z selesai bicara. Dengar dan camkan aku baik-baik, Tuan Zaidan Hardata. Pertama, tidak ada yang harus diulang dari awal. Hanya untuk sampai ke titik ini, titik untuk membuka matamu akan kebenaran kata-kataku. Aku sudah mengorbankan harta yang paling berharga dalam hidupku, yaitu keperawananku. Raya sengaja menekan kata keperawanan dengan sangat jelas ke telinga Z. Lalu seenak jidatmu, kau minta kita mengulanginya lagi. Kau ingin aku berdarah hingga beberapa kali, Tuan Zaidan Hardata? Sarkas Raya sambil tertawa kecil. Tidak ada yang harus diulang di antara kita. Jikapun Tuhan bersedia mengulang semuanya, maka aku lebih memilih untuk tidak bertemu denganmu, ucap Raya dengan sorot mata kebencian. Raya, diamlah. Kau sudah terlalu banyak bicara sejak tadi. Bahkan sedari di atas ranjang tadi, kau terus bicara yang menyakitkan hatiku. Jadi aku mohon diamlah. Sekarang giliranku untuk berbicara, potong Raya sambil meletakkan jarinya di bibir Z. Yang kedua, aku, Anulika Rayana, tidak sedikit pun tertarik menjalani mahligai rumah tangga denganmu, Tuan Zaidan Hardata. Raya berhenti sesaat untuk menarik nafas. Dan andaikan pun aku harus menjalani itu semua denganmu, maka cukup hidup seperti orang asing dalam mahligai rumah tangga ini. Jadi, kau tidak perlu bersusah payah menjanjikanku kehidupan rumah tangga yang indah. Aku sama sekali tidak melihat di masa depanku ada tertulis namamu, tegas Raya. Dek, hati Z langsung merasa sakit saat mendengarkan kata-kata Raya. Bukankah Raya mengatakan dia telah menerima penyesalan Z? Tapi mengapa dia malah berkata seperti itu? Bukankah kau mengatakan kau telah memaafkanku? Ujar Z dengan tatapan tidak percaya. Ya, aku memang mengatakan itu, ujar Raya. Lalu mengapa? Tanya Z heran. Mengapa apa? Tanya Raya balik bertanya. Mengapa kau menolak pertanggungjawabanku? Tugas Z. Karena aku tidak memerlukan apapun darimu, Tuan Zaidan Hardata. Bahkan meski itu sebuah tanggung jawab, sebut Raya. Kau tidak benar-benar telah memaafkanku? Seru Z. Rayanya diam sambil mengalihkan pandangannya. Raya, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kau mau memaafkanku? Sungguh, aku sangat menyesal telah salah menilaimu dan telah melakukan semua ini kepadamu. Raya menepis tangan Z, lalu berjalan ke arah meja di antara sofa-sofa di kamar Z. Raya membungkuk dan mengambil sebuah gelas kaca di atas meja itu dan membantingnya dengan keras ke atas lantai kamar. Prang, terdengar suara gelas pecah berderai dari lantai kamar itu. Raya, apa yang kau lakukan? Z tersentak melihat apa yang barusan Raya lakukan. Tuan Zaidan Hardata, menurutmu, apakah jika aku meminta maaf kepadamu untuk gelas yang kupecahkan barusan dapat mengembalikan gelas itu menjadi utuh kembali seperti sedia kala? Sarkas Raya. Mata gadis itu kini memerah menatap Z. Z tidak bodoh, dia sangat paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Raya. Apa yang Raya barusan lakukan sudah menjawab pertanyaan Z mengenai bersediakah Raya memaafkannya. Aku tahu, apapun yang akan aku lakukan tidak bisa mengembalikan semuanya seperti keadaan semula, Raya. Z diam menatap Raya lekat. Tapi paling tidak, izinkan aku untuk menebus kesalahanku, ujar Z lemah. Aku bisa memberikanmu kenyamanan hidup, Raya. Kau tidak perlu bersusah payah untuk bekerja lagi selamanya, bujuk Z agar Raya memaafkannya. Dasar laki-laki otak udang, maki Raya dalam hati. Katakan padaku, Raya, katakan, aku harus bagaimana supaya kau bisa memaafkanku, ucap Z lirih. Kalau begitu ceraikan aku. Dengan tidak melihatmu, mungkin perlahan aku bisa melupakan semua ini.
pinta Raya dengan sorot mata tajam. Aku menolaknya, jawab Zi cepat. Bagaimanapun, dia tidak ingin menceraikan Raya. Tuan Zaidan Hardata, apa kau mendadak jatuh cinta padaku karena telah mendapatkan keperawananku? Tanya Raya sambil berjalan mendekat ke arah Zi. Zi hanya diam sambil mengira-ngira apa yang akan dilakukan oleh Raya. Zi tidak melihat ada ketakutan di mata Raya. Mungkin saking Raya membenci hingga Raya tidak takut Zi akan berbuat hal yang sama lagi kepadanya. Kau pasti tidak akan seperti pria-pria kaya di dalam novel kan? Yang tiba-tiba jatuh cinta hanya ternyata gadis yang dinodainya adalah seorang perawan? Sarkas Raya sambil tertawa mengejek. Zi tetap memilih diam. Zi takut jawabannya malah akan memperburuk keadaan. Seru Raya sambil tersenyum miris. Kalau begitu, biar aku tebak, mengapa kau tidak ingin berpisah dariku? Ujar Raya yang kini berdiri tepat di depan Zi. Apa karena ini? Seru Raya sambil membuka tali jubah betrapnya. Apa yang kau lakukan, Raya? Teriak Zi melihat tangan Raya yang mulai membuka jubah mandi itu hingga terjatuh ke lantai. Kini Raya berdiri polos di depan Zi. Raya, kau gila? Zi berjongkok mengambil jubah mandi Raya dan memasangkannya lagi ke tubuh Raya. Tentu saja, perlakuan ini Zi harus mempertebal imannya, membuat kepala bawahnya tidak rewel setelah melihat kembali tubuh Raya. Bukanlah hal yang mudah. Tenanglah, ini bukan saat yang tepat. Dia itu sedang menguji kita, jadi bekerja samalah. Seruan Zi pada juniornya di dalam hati. Zi segera merapikan kembali jubah betrap Raya seperti sedia kala dan mengikatnya seperti semula. Raya hanya dia melihat Zi memasangkan jubah mandinya itu. Dalam pikiran Raya, kini dia tidak ada artinya lagi. Tubuhnya sudah kotor akibat ulah Zi. Raya seakan ingin mengganti tubuh yang kotor ini. Menapik. Cetus Raya tepat saat Zi menatap mata Raya. Hanya ada sorotan mata jijik pada Zi di dalam mata yang indah itu. Aku tidak sebejat yang kau kira, Raya, tegas Zi. Walaupun dia sangat addicted dengan tubuh wanita yang ada di depannya itu, tapi Zi masih punya otak untuk tidak melakukan hal, sebab Zi tahu hal itu akan menyakiti hati Raya lagi. Tidak sebejat yang kau kira? Asal kau tahu, Zi, kau itu lebih dari yang aku bayangkan, Zi. Lebih, kebejatanmu itu sama dengan akar kuadrat dikali 100 dipangkatkan lagi dengan bilangan tidak hingga. Itulah kadar bejatmu, teriak Raya dalam hati. Benarkah? Tanya Raya sambil mengangkat satu alisnya. Raya masih mencoba menahan gemuruh di dadanya. Walaupun di dalam hatinya Raya bertanduk-tanduk mengumpat Zi, tapi di hadapan Zi Raya berusaha setenang mungkin dan sebisa mungkin tidak memperlihatkan kemarahannya. Jadi kau anggap apa perbuatanmu pada diriku tadi? Kebaikan hatimu? Kemurahan hatimu? Ucap Raya sambil menunjuk-nunjuk ke dada Zi dengan jari telunjuknya. Aku ingat. Ya, aku ingat. Seru Raya sambil tertawa seperti orang gila. Semuanya tadi adalah bentuk kemurahan hatimu. Kau selalu mengatakan bersedia menerima aku yang kotor ini, dan aku adalah pengecualian dalam prinsipmu yang tidak ingin menyentuh sisa orang lain, dan kau bahkan bersedia mengangkat derajatku menjadi wanita ranjangmu. Sarkas Raya. Raut wajahnya berubah dalam sekejap. Tadi dia tertawa, kini hanya ada kebencian di wajah itu yang dapat ditangkap. Padahal Raya sudah mewanti-wanti dirinya agar tidak memperdulikan Zi, agar kemarahannya tidak dia tunjukkan, karena dia tidak ingin terlihat lemah dan terpukul di depan musuhnya. Tapi semua perkataan yang Zi ucapkan membuat kemarahan Raya langsung menyembur keluar. Maaf, pertanggungjawaban, rumah tangga indah dan bahagia. Dasar laki-laki bejat, cap minyak nyong-nyong. Seenaknya mengatakan semua itu. Apa dia pikir hal besar yang telah dilakukan itu bisa mudah dilupakan hanya dengan semua kata-kata manis bertabur bunga? Yang Raya yakini itu semua tidak akan pernah ditepati oleh Zi. Aku, Anulika Rayana, lebih suka menjadi pelacur di luar sana daripada menjadi wanita ranjangmu, Mr. Z. Wajah Raya langsung mengeras. Zi merasakan hatinya bagai ditusuk-tusuk. Sakit.
Aku berjanji, aku tidak akan menyentuhmu lagi selama pernikahan kita jika kau memang tidak menginginkannya. Janji Zi. Dengus Raya. Cacing di perutnya hampir pingsan tertawa mendengar ucapan Zi barusan. Tidak akan menyentuhku. Aku bisa melihat betapa dia menginginkan tubuhku. Bahkan aku yakin 1.000.000% karena tubuh inilah dia tidak mau melepaskanku. Seru Raya dalam hati. Tapi aku tetap tidak akan menceraikanmu. Kau telah menjadi wanitaku dan akan selamanya menjadi wanitaku. Tidak ada yang boleh menyentuh wanita Zaidan Hardata, tegas Zi. Jadi hanya kau yang boleh menyentuhku? Begitu maksudmu Tuan Zaidan Hardata? Raya langsung menembak Zi di tempat. Walaupun aku mungkin tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi, aku tetap tidak ingin orang lain bisa menyentuhmu, jawab Zi sambil menelan salipannya, sebab Raya kembali membuka ikatan jubah mandinya. Jadi kau ingin menyentuh tubuh ini lagi? Tantang Raya sambil membiarkan jubah mandi itu kembali jatuh ke lantai. Klek. Zi menelan kembali salipannya dengan susah payah. Peperangan batin sedang terjadi di dalam sana, antara jiwa baik Zi dan jiwa gelap Zi. Yang satu ingin segera mengangkat Raya dan menidurkannya di ranjang sebesar itu, sedangkan yang satu sibuk menasehati kepala bawahnya agar tidak memaksa sang jiwa gelap untuk mengangkat Raya ke ranjang. Zi kembali berjongkok ketika dia sudah dapat meraih jubah mandi Raya di lantai. Peperangan hebat kembali menyerangnya dari dalam hingga membuat Zi lama berada di bawah. Kenapa diam? Apa kau tidak ingin kembali menyentuhnya dan mempertunjukkan keahlian jemarimu di sana? Sarkas Raya yang jelas menantang Zi. Kuatkan imanmu Zi, teriak Zi dalam hati. Dengan cepat Zi memungut jubah itu dan memejamkan matanya lalu berdiri. Hal itu Zi lakukan agar dia tidak melihat hal-hal yang dapat memprovokasi kepala bawahnya. Saat ini hanya kepala atasnya lah yang boleh berpikir. Kepala bawah harus dinonaktifkan untuk sementara. Raya, cukup. Aku katakan cukup, ujar Zi sambil memasangkan kembali jubah Raya dan mengikat tali itu untuk kedua kalinya. Munafik, cetus Raya. Aku tahu kau sangat menginginkan tubuhku. Apalagi yang kau tunggu Zi? Bawa dan lemparkan aku ke ranjang besar itu. Puaskan keinginanmu, lakukan sebanyak yang kau mau. Setelah itu aku mohon, lepaskan aku, ucap Raya penuh penekanan. Zi bisa melihat mata merah itu mulai berkaca-kaca. Sebenci inikah dirinya padaku? Zi menarik napas dalam-dalam dan berkata, meski tidak ada cinta di antara kita, tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi dari hidupku. Camkan itu Raya, kau adalah wanitaku dan selamanya akan menjadi wanitaku, tegas Zi sekali lagi. Zi, kalau gila pun harus ada batasnya. Bukankah urusanku dan kau telah berakhir? Kau ingin membuktikan dan sudah kau dapatkan, apalagi? Cecar Raya sambil memukul-mukul dada bidang Zi yang terbuka karena hanya menggunakan jubah tidurnya saja. Kali ini Zi diam dan membiarkan Raya meluapkan kemarahannya kepada Zi. Zi lebih suka Raya memukulinya daripada Raya memendam semua kebenciannya kepada Zi. Pukul yang keras Raya, luapkan semua amarahmu. Zi menatap Raya lekat. Raya benar, apalagi yang Zi inginkan? Pembuktian bahwa Raya masih perawan? Zi sudah membuktikannya sendiri. Bahwa Raya tidak seperti dugaannya, seorang wanita yang hanya menginginkan uang, Zi juga sudah membuktikannya. Raya menolak semua tawaran Zi. Kalau memang Raya haus akan uang, maka menjadi Nyonya Zaidan Hardata, hidup Raya akan terjamin selamanya. Apalagi? Lepaskan tanganku, sentak Raya sekali lagi. Urusanku dan dirimu sudah selesai Zi, jangan campuri urusanku lagi, ujar Raya. Zi menarik tangan Raya hingga tubuh kecil mungil itu terhempas ke dada bidangnya. Aku sudah mengatakan kalau aku sangat menyesali perbuatanku kepadamu. Zi menatap lekat mata Raya yang merah dan penuh air mata itu. Zi menekan pinggang Raya hingga tubuh Raya benar-benar menempel padanya dan berkata,
Aku bahkan sudah meminta maafmu kepadamu, Raya. Aku tahu itu tidak akan pernah cukup untuk membayar semua kesalahanku, tapi bukan berarti hanya karena kau tidak mau memaafkanku dan juga membenciku, maka kau bisa lepas dari diriku, Anulika Rayana. Kini Zi dan Raya saling menatap. Ingat, saat ini kau adalah wanita Zai dan Hardata. Meski aku tidak dapat memiliki tubuhmu, aku tidak akan membiarkan kau pergi, apalagi menjadi milik orang lain. Wanita Zi hanya akan menjadi milik Zi, tegas Zi dengan suara beratnya dan tatapan tajamnya, lalu melepaskan Raya dengan kasar. Raya menatap Zi dengan hati yang bergemuruh. Dasar laki-laki gila, seru Raya pada Zi yang sudah hilang di balik pintu kamar mandi. Damn, ucap Zi begitu menutup pintu kamar mandi. Raya yang masih merasakan sakit pada bagian bawahnya memutuskan untuk segera berganti pakaian dan kemudian tidur. Saat ini tidak ada pakaian yang bisa Raya gunakan. Pakaian semalam yang Raya pakai adalah pemberian mertuanya, dan pakaian itu kini sudah tidak dapat Raya gunakan sebab sudah tidak berbentuk lagi di atas lantai itu. Jadi mau tidak mau terpaksa kembali menggunakan salah satu kemeja Zi. Raya pun membaringkan dirinya di atas kasur. Bukannya tidak merasa was-was dengan Zi yang Raya tahu masih ada di dalam kamar itu. Hanya saja Raya terlalu lelah dan lemah. Itu berpikir yang bukan-bukan. Raya benar-benar tertekan. Dalam semalam kehidupannya berubah, dan dalam beberapa jam segalanya direbut paksa darinya. Pria yang sangat ingin dia hindari malah menjadi suaminya, sedangkan pria yang dia cintai malah akan menikah saudarinya. Apalagi yang pantas menggambarkan nasib Raya saat ini kalau bukan kesialan. Pikiran Raya kembali pada saat dia berhadapan dengan Zi tadi. Raya memijit kepalanya. Bagaimana bisa dia 2 kali menanggalkan jubah mandinya begitu saja di depan Zi? Apakah dirinya begitu frustasi? Ataukah dirinya ataukah dirinya sendiri sudah tidak dapat menghargai dirinya sendiri? Yang pasti saat ini Raya benar-benar merasa hancur sehancur-hancurnya. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Diperlakukan sebagai pelacur oleh suami sendiri saat momen pertama mereka. Apalagi yang lebih hina dari ini. Kata-kata Zi masih terngiang di telinga Raya. Tubuhnya bergetar dan akhirnya meringkuk dalam tangis yang pecah di dalam. 30 menit kemudian Zi keluar dari kamar mandi. Zi mengira pasti Raya sudah pergi dari kamar itu. Tapi ternyata gadis itu malah tertidur pulas menggunakan kemejanya di atas ranjang yang menjadi saksi bisu peristiwa pagi ini. Zi berjalan mendekati Raya. Entah mengapa tangannya ingin sekali mengelus rambut Raya yang masih basah itu. Apa dia tidak tahu? Tidak baik tidur dengan rambut basah seperti itu. Gumam Zi pelan. Zi tidak tahu apa yang dirasakannya kini terhadap Raya. Apakah perasaannya ini adalah bentuk dari penyesalannya semata? Atau jangan-jangan seperti kata Raya tadi, Zi sama seperti pria-pria kaya di dalam novel yang jatuh cinta pada seorang gadis yang dinodainya setelah tahu gadis itu masih perawan. Gadis ini pasti terlalu sering membaca novel, gumam Zi. Zi tidak tahu apakah dia masih bisa merasakan cinta setelah apa yang terjadi pada dirinya dan Anggia. Zi merasa semua cintanya telah dibawa oleh wanita itu. Bahkan jika wanita itu memohon untuk kembali kepada Zi saat ini, pasti Zi akan menerimanya kembali karena hati Zi sebenarnya tidak pernah lepas dari Anggia. Semua itu terbukti dari semua foto dirinya dan Anggia yang masih tersimpan rapi di galeri ponselnya. Meski mulutnya berkata dia membenci Anggia, tapi hatinya masih merasakan cinta yang sama pada wanita itu. Zi menarik tangannya dan tidak jadi menyentuh rambut Raya. Zi berjalan menuju ruangan ganti pakaian. Hari sudah menjelang sore, hingga Zi harus bergegas untuk memeriksa apakah alat laminating yang dia minta ke anak buahnya sudah tiba atau belum. Setelah selesai berpakaian, Zi pun turun ke bawah untuk mengambilkan makanan untuk Raya. Ini sudah lewat tengah hari.
Artanyezi dan Raya sudah melewatkan sarapan dan makan siang mereka.